Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini eh, saya akan membahas 10 saham yang terakhir menjelang penutupan tahun 2023 ya. Eh, ini masih ada waktu untuk buy karena masih cukup bagus ya yang beberapa yang saya bahas untuk tanggal 27, 28, 29 ya seperti itu ya. Jadi 3 hari mudah-mudahan sampai dengan awal-awal Januari ya, Januari efek dia naik ya karena terakhir terjadi ledakan volume dan dia juga lumayan bagus ya mulai naik ya seperti itu ya. Jadi akan saya bahas 10 saham yang kira-kira potensial yang masih bisa lanjut naik lagi ya. Um, yang pertama saya bahas adalah untuk MTEL. Jadi kalau kita bicara mengenai MTEL di sini memang yang terakhir dia lonjakan volumenya besar banget ya di sini ya. Kalau kita perhatikan yang panel kedua dari bawah di sini dia rata-rata 5 harinya kurang lebih sekitar 40 jutaan ya. Kemudian dia melonjak naik ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat terakhir volumenya juga sudah ratusan juta ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini price-nya juga ngangkat ke atas. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kita lihat sebelumnya, ini dia seringkali ekor panjang ke atas, kemudian dia memang besoknya masih bisa naik, tapi kecenderungan dia nggak bisa membentuk higher high dulu ya. Jadi dia cenderung turun hanya, terus kemudian dia konsolidasi. Nah, beberapa waktu dia baru breakout lagi. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk MTEL, memang secara trennya dia masih bagus ya, karena MA20-nya masih mengarah ke atas, kemudian harganya masih di atasnya MA20-nya, dan terakhir dia breakout dari area 745, sehingga yang sebelumnya di sini yang saya gambarkan ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya. Yang sudah punya kalau mau buy hasil higher silakan ya 745 ke atas. Kalau belum punya sebenarnya strateginya ada dua ya. Kalau Anda mau tunggu buy weakness ini sudah saya gambarkan di 715 atau maksimum 690. Artinya buy weakness itu kalau dia turun kemudian rebound mantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu ya. Jadi kalau posisi sekarang dia sudah bersih breakout ke atas 745 mau buy sebenarnya sih oke aja boleh ya. Tapi kalau Anda takut karena ini sebelumnya ekor panjang Pak Sunar kemudian walaupun ada terjadi ledakan volume dia cenderung koreksi atau sideways tapi menurut saya kesempatan buy weakness ya kalau mau buy di 715 dan 690. Nah, kalau misalnya buy on weakness itu nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik ke atasnya 760, garis yang sudah saya berikan sebelumnya, atau naik ke atasnya 770 ya, terserah Anda mau pilih yang mana ya. Jadi breakout ke atas 770, Anda boleh tambah lagi, yang sudah punya, yang belum punya kalau mau buy high sell higher, silakan target price berikutnya di 800 dan 830. Jadi sudah saya gambarkan untuk MTEL ya. Eh, Nah, kalau kita lihat ke belakang di sini untuk MTEL ya, memang ini jauh banget ya. Ini di masa kejayaannya sebelumnya ya, tahun 2021 akhir ya seperti itu ya. Pernah sempat waktu ini kalau nggak salah waktu IPO ya, belum lama IPO ya sebelumnya ya. Jadi dia lonjak terus kemudian dia turun ya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ini untuk MTEL itu masih cukup menarik selama dia masih bertahan di atasnya 690 ya seperti itu ya. Jadi kalau nggak dikasih buy on weakness ya kita buy high sell higher. Mudah-mudahan lancar. Cukup ya. Berikutnya LPPF ya dari ini memang mengejutkan ya. Apakah ini window dressing Pak Sunar untuk emiten retail ya ada kemungkinan seperti itu. Tapi saya nggak tahu ya apakah ada aksi korporasi atau yang lain-lainnya saya nggak tahu. Tapi biasanya LPPF ini sebelumnya dia bagi dividennya juga lumayan tinggi dividen yieldnya ya. Tapi apakah nanti akan bagi dividen yang tinggi juga saya nggak tahu. Saya di sini fokusnya ke price actionnya dalam hal ini untuk video ini adalah 10 saham yang lonjakannya terbesar terakhir volumenya ya dan masih ada peluang untuk naik lagi. Nah, di sini kalau sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya Anda pasang di MA20-nya sekitar 1630 maksimum di 1530 itu untuk stop loss-nya. Nah, yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Walaupun dia sudah di atas MA20-nya, MA20-nya melandai, tapi ini masih belum aman ya. Hanya satu candle aja dia masih belum ada konfirmasi. Biasanya kalau dia sudah mulai rebound mantul ke atas ya, dia biasanya paling tidak konfirmasinya tunggu 3 candle. Tapi kalau Anda mau buy sekarang boleh aja naik ke atas 1920 yang mana adalah high-nya dari hari uh, Jumat tanggal 25 Desember maaf bukan 25 Desember Jumat tanggal 22 Desember 2023 dia kalau berhasil breakout di atas high-nya itu 1920 ke atas ya kita boleh buy atau kalau mau tambah lagi average up silakan ya seperti itu. Nah, kalau dia naik ke atas 2100, boleh tambah lagi nggak Mas? Ntar boleh pakai pas berikutnya 2200, 2320, 2600, dan 2840. Jadi gambar garis-garisnya sudah saya berikan untuk LPPF, tinggal ikutin aja. Kalau misalnya turun, pasang stop loss-nya, automatic order aja. Kemudian turun lagi, kita jual dulu semuanya. Jadi pasang 2 level ya, seperti itu ya, untuk stop loss-nya atau trailing stop-nya. Kurang lebih sih cukup.
Oke, berikutnya untuk Mika. Mika kalau kita lihat memang dalam sebelum penutupan ini ya tanggal 22 dan 21 Desember terjadi ledakan volume yang tinggi, tapi price-nya masih belum bisa breakout ya. Jadi apakah ini distribusi Pak Sunar bakalan turun lagi? Kalau saya lihat sih ini masih cukup menarik kalau mau buy. Karena trading range-nya untuk Mika ini lumayan rapi sebenarnya, ya. Kalau kita lihat di sini ini sekitar area sudah pernah saya gambarkan sebelumnya 2.600, kemudian 2.800, kemudian 2.800 sekitar 3.000 ya. Ini saya ingat dulu, saya selalu berikan trading range yang gampang diingat ya, 2.600, 2.800, 2.800, 3.000. Jadi kalau dia naik ke atas 2.800, ini Mika masih ada peluang untuk ke 3.000. Paling tidak ke 2.900 dikasih ya minimal ya, seperti itu ya. Ya lumayan 100 rupiah. 100 rupiah kalau dari 2.800 ya lumayan lah seperti itu ya. Kan dia naiknya nggak lama, biasanya paling lama ya 5 hari ya seperti itu ya. Kalau dia breakout ya seperti itu ya. Jadi ini kesempatan kalau yang mau buy silakan. Yang misalnya kalau sudah buy jangan lupa pasang stop lossnya. Anda bisa pasang di 2.700, maksimum 2.600 stop lossnya. Yang mau buy on weakness boleh saja, karena bisa buy on weakness sekitar 2650-an sampai 2700-an. Jadi kalau dia turun lagi pullback kemudian dia rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya Anda boleh buy ya, pasang aja automatic order. Jadi kalau dia rebound mantul ke atas kita perusahaan buy. Tapi kalau turun lagi ya jangan buy dulu ya, kita tunggu ya. Jadi konfirmasinya adalah mantul rebound kita perusahaan buy ya. Buy on weakness seperti itu. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness tapi tangkap besok jatuh. Kalau lebih cukup berikutnya untuk RALS. RALS juga apakah ini sentimen window dressing ya, ada kemungkinan ya. Jadi kalau window dressingnya mulai berlanjut ya sampai Januari nanti, kalau saya gambarkan di sini resisten yang terdekatnya ya, dia di area sekitar 510 ya. Jadi dia ditutup pas di 510. Nah ini kalau yang sudah punya Anda pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya di 494, maksimum di 478. Jadi kalau mau buy sekarang tuh Ralph boleh aja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Nah kalau yang mau tunggu sekalian breakout ke atas 520 boleh ya. Kalau kita lihat resistennya 520 ini cukup menarik. Kalau dia breakout ke atas 520, memang sebelumnya di sini gagal ya, dia turun, kemudian di sini dia gagal turun ya. Tapi kalau kali ini dia breakout ke atas 520, ya kita jangan terlalu kaku. Pak Sunar ini sebelumnya gagal terus loh. Kali ini pasti gagal, saya turun tunggu di bawah aja. Nah, kalau seperti itu nanti Anda ketinggalan profit ya. Jadi naik ke atas 520 Anda buy atau tambah lagi silakan, atau mau nyicil sekarang boleh tapi pasang stop lossnya di 494 dan 478. Itu untuk RAS. Nah, kalau target price-nya saya gambarkan 550 adalah area resistennya, kemudian setelah 550 target price berikutnya 575. Kalau dia breakout lagi 575 ke atas, maka target price berikutnya kurang lebih ini lumayan tinggi ya targetnya sampai 605 ya seperti itu ya. Jadi untuk RAS ini memang kalau turun dia downtrendnya lama banget ya, sampai bisa hampir sepanjang tahun ya, dari 2023 dia turun ya seperti itu. Tapi kalau dia sudah mulai naik ya ataupun side base-nya juga lama, naiknya juga lumayan lama tapi nggak selama side base-nya atau downtrendnya. Jadi ini kesempatan kalau dia misalnya rebound naik ya, ini paling tidak 575 kemungkinan besar dikasih ya, selama dia masih bertahan di atasnya 520. Jadi nanti dia breakout ke atas 520, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Yang belum punya kalau mau buy hasil akhir silakan. Untuk RALS ini masih cukup bagus potensialnya, kurang lebih sih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya Raja. Jadi Raja ini ceritanya pas dengan yang sesuai dengan yang sering saya bahas ya, MA20-nya. Jadi area biometric saya gambarkan ada dua, 1.500 sampai 1.300-an ya. Dan ini sudah dikasih. Harusnya yang ngikutin saya begitu dia sudah rebound mantul ke atas dan juga ada alert ya. Jadi ada Sunar sama level alert ya, tool saya. Jadi yang berlangganan juga seharusnya sudah bayar Raja ya, karena ada alertnya. Jadi yang belum punya kalau mau buy boleh nggak, pas buy sekarang boleh. Eh, Anda tunggu di 1.300 juga boleh, terserah Anda ya. Apakah nanti bakalan koreksi lagi Pak Sunar? Karena kan dia hijau naik tinggi ya, belum tentu ya. Karena sebelumnya dia hijau naik tinggi, besoknya masih bisa higher lagi. Jadi kalau mau buy 1.500 ke atas, Anda yang belum punya mau buy silakan, atau hanya dari hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, hanya kan di 1.550. Kalau dia berhasil naik ke atas 1.550, yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan, mau tambah lagi average up silakan, target price berikutnya 1.770. Setelah 1.770 dia akan menguji resistance 1.800. Nah, setelah 1.800 target price berikutnya untuk Raja ini adalah di 2.000 ya. Jadi untuk Raja ini masih ada potensial untuk naik lagi bisa, selama dia masih bertahan di atasnya 1.300 ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy di 1.300 boleh, tapi kalau dia sudah turun lagi di bawahnya 1.300, terutama kalau dia turun di bawahnya low-nya 1.265, low-nya hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, ya jangan buy weakness lagi. Kemungkinan besar dia akan lanjut lagi downtrend-nya ke bawah. Jadi uptrend-nya ini sudah selesai. Memang saat ini dia lagi menguji MA20 ya. Jadi market itu selalu kasih kesempatan. Kalau seperti ini ya, naik tinggi ketinggalan,
Nah, suatu saat dia akan kasih kesempatan. Ini MA20-nya buktinya dia dipotong ke bawah, kemudian dia berhasil naik lagi, rebound, kesempatan kita untuk buy, seperti itu ya. Jadi kalau sudah naik jangan didoakan turun ya, seperti itu ya. Saya takutnya kalau sudah naik didoakan turun nanti memang dapat harga murah. Nah, masalahnya nanti kalau turun lagi, makin murah, makin murah. Dia kalau nanti bisa jual di harga mahal, kalau dia nggak bisa jual di harga mahal, tunggunya lama sampai 1 tahun. Kalau ada sanggup menunggu ya nggak apa-apa 1 tahun. Ya kalau 1 tahun, kalau 3 tahun atau 5 tahun ya seperti itu ya. Ya sampai kapan ya? Ya seperti itu ya. Anda rugi di waktunya juga ya, rugi kesempatannya untuk ke saham lainnya ya seperti itu ya. Kalau daripada nunggu di situ nggak naik-naik ya, turun-turun atau saya di bawah lama gitu ya. Ya kita akhirnya rugi, rugi ya seperti itu ya. Jadi yang penting di sini adalah kita selalu pasang trailing stopnya, stop lossnya, disiplin ya. Tapi disiplin bukan hanya disiplin cut loss, tapi juga buyback. Seperti ini contohnya. Kalau sudah kena trailing stop atau stop loss di atas ya, ya ini kalau dia sudah boleh rebound kembali ke atas kita boleh buy. Nah, karena upside-nya masih bagus, MA20 masih mengarah ke atas dan harganya masih di atas MA20 ya seperti itu ya. Dia sudah tes MA20-nya. Ya, ini masih ada peluang untuk naik lagi. Memang volumenya nggak melonjak lagi naik, tapi ini masih cukup lumayan bagus ya volumenya seperti itu ya untuk Raja. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk CMNT. Nah, yang ikuti rekomendasi Samarian di YouTube saya, ini CMNT sudah sering saya bahas ya. Mungkin kalau saya hitung lebih dari 3 video ya di rekomendasi Samarian. Nah, ini breakout ke atas 1040 saya sebutkan boleh buy ya seperti itu atau buy high sell higher boleh. Target price berikutnya 1090. Kalau naik lagi target price berikutnya 1140 dan 1190. Jadi sudah saya gambarkan untuk acuannya sekitar Rp50. Nah, di sini kalau yang mau buy on weakness, tunggu koreksi. Anda tunggu aja di MA20-nya sekitar 955 sampai 990 ya. Sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya maksimum di 935. Ya, kalau turun di 935 jangan buy on weakness lagi. Ketakutnya kalau dia sudah turun lagi di bawah 935 dan gagal bertahan di atas 935, ya kemungkinan besar dia akan testing lagi 880 dan bisa turunnya bisa lumayan dalam ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat dia gagal bertahan di atas 935, dia turun ke MNT dia bisa turun sampai 700 lebih ya di sini ya. Kalau kita lihat ini em, di akhir-akhir Mei dia turunnya sampai 760 ya seperti itu. Jadi lumayan jauh ya seperti itu. Jangan sampai kalau kita buy weakness itu belinya di bawah banget gitu ya. Nanti makin ke bawah makin resiko karena downtrendnya masih kuat ya seperti itu ya. Ini pernah downtrendnya lama banget ya di banyak makro ya. Ya. Nah, sekarang posisinya dia masih bagus ya. Apakah masih boleh balik buy lagi Pak Sunar kalau naik ke atas 1050? Apakah nggak takut ketinggian atau ketinggalan ya? Pertanyaannya selalu gitu ya. Apakah ini masih bisa ke 1500 atau 1700 atau ke 2000? Ya, selama uptrendnya masih bagus ya masih bisa ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang yang bertanya ke saya itu apakah masih bisa naik lagi? Apakah bisa ke level sekian ya saya nggak tahu pasti. Jawabannya seperti itu. Tapi yang benar yang perlu ditanyakan adalah apakah uptrendnya masih bagus? Kalau uptrendnya masih bagus, dia breakout higher high, dia masih bisa naik lagi, masih bisa membentuk resisten lebih tinggi lagi. Nah, perkara nanti buy high sell higher breakout Anda buy, kemudian gagal turun, tiba-tiba turun, ya bukan berarti analisanya salah ya seperti itu. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Saya itu trend following. Kalau uptrendnya masih bagus dan super kuat, misalnya ya breakout ke atas 1090, saya masih katakan boleh buy lagi, nambah lagi boleh, yang belum punya buy high sell higher boleh. Yang penting Anda harus paham resikonya. Anda berani take resikonya nggak gitu. Anda berani ambil resikonya nggak. Kalau nggak berani ya jangan tiru-tiru seperti saya, buy high sell higher. Karena saya pegang fokusnya ke uh, trennya ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya Anda nggak berani baik tunggu di MA20-nya juga boleh. Ini juga dikasih kesempatan sebelumnya ya. Contohnya ini naik tinggi Pak Sunar 3 hari, kemudian dia testing lagi MA20-nya. Nah, ketika MA20-nya dipotong lagi dari bawah ke atas ya, selama MA20-nya itu masih mengarah ke atas, kadang-kadang melandai nggak apa-apa, asal jangan menukik turun seperti ini ya. Ya, kalau seperti ini ya dia memotong ke atas ya baiknya jangan terlalu banyak ya seperti itu ya. Resiko. Dan ini juga kalau kita lihat dia sudah berhasil naik lagi ya, ini kesempatan untuk buy MA20-nya mengarah ke atas. Ya udah. Jadi sebenarnya mudah banget ya untuk buy-nya. Nah, dia ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 1090, target price-nya 1140 dan 1190. Nah, kalau tiba-tiba turun bagaimana Bos? Nah, ya pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya. Ya saya mana tahu ya seperti itu ya. Kalau dia tiba-tiba turun ya ya mungkin wajar koreksinya karena kalau kita lihat ya 3 4 5 6 hari dia candlenya hijau terus ya. Sudah naik lumayan tinggi ya seperti itu ya. Dari 910 kemudian dia balik arah ya. Bottoming dia breakout ke atas MA20-nya ini sudah naiknya lumayan ya seperti itu ya. Sudah 2 digit lebih ya seperti maksud saya 2 digit ya lebih dari 10% ya seperti itu ya. Jadi untuk CMNT ini masih cukup menarik, volumenya juga masih cukup uh, tinggi juga ya, walaupun dia masih di bawah MA5-nya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA, MDKA ini memang ledakan volumenya hanya 2 hari ini aja,
Tapi kalau kita lihat masih nggak terlalu tinggi banget ledakan volumenya nggak. Tapi tetap saya bahas karena ini masih cukup menarik ya. Nah di sini kalau kita lihat high-nya 2760 memang sempat higher high ya breakout ya. Nah, kalau kita lihat di sini mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Nah, kalau mau tambah lagi atau buy high sell higher breakout ke atas 2760 tambah lagi atau buy naik ke atas 2850 tambah lagi target price berikutnya masih bisa ke 3030 dan 3470. Yang takut-takut mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Saya perpanjang aja. Anda tunggu buy on weakness di 2480-an atau 2570-an ya. Jadi 2480 ini atau 2570 di atasnya ini kemungkinan besar nanti MA20-nya dipotong ke sana ya seperti itu ya. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy minus di bawahnya lagi sekitar 2380. Jadi kalau turun banyak 2380 dia berhasil rebound mantul ke atas 2380 kita baru sampai ya seperti itu ya. Nah kalau dia breakout lagi ke atas 2760 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi. Jangan berpendapat oh, Pak Sunar ini gagal loh. Ini juga resistennya gagal loh beberapa dua kali sini ya. Nah, ini paling nanti turun lagi ya. Ya ada kemungkinan koreksi ada ya seperti itu ya. Tapi jangan terlalu kaku juga. Ini masih bisa naik lagi juga ya seperti itu ya. Walaupun nggak pasti ya. Yang penting di sini yang secara gampangnya aja ini MA20-nya mengarah ke atas. Harganya di atas MA20-nya. Ya masih menarik ya. Kalau kalau mau yang lebih fancy lagi, lebih komplitnya lagi ini MA apa stokastiknya dia sebelumnya golden cross. Ini masih lumayan masih mengarah ke atas ya belum di areanya overbought ya. Walaupun di areanya overbought, tapi kalau kita lihat dari trennya ini kan sideways ya. Kalau dia lama dia breakout. Justru karena dia overbought, dia masih bisa naik lebih tinggi lagi masih bisa ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku juga lihat momentum. Oh ini Pak Sunat di area overbought nanti pasti turun. Sebelumnya memang gitu ya. Ini naik terus turun ya. Tapi ada beberapa kasus ya. Dia kalau breakout ini tetap di area overbought juga ya untuk stokastiknya. Nah, seperti itu ya. Pernah saya bikin edukasi mengenai stokastik ya strateginya busu ya seperti itu ya. Jadi kita sih jangan terlalu kaku juga. Saya tetap fokusnya ke price action-nya. Secara gampangnya saya pakai acuan MA20-nya. Simple aja, nggak usah terlalu rumit-rumit gitu ya. Kurang lebih sih cukup. Berikutnya untuk Wood. Wood ini cukup menarik, volumenya tiba-tiba naik, tapi ledakan volumenya juga memang di atas rata-rata 5 harinya. Ya kalau kita lihat memang dia sudah mulai naik ke atas. Nah, ini price-nya dia sudah terlihat akan breakout ya, akan breakout ya, tapi belum breakout ya. Jadi dia kalau dia naik ke atasnya hanya 314 ya, Anda yang mau buy high sell higher boleh, mau tambah lagi atau average up boleh yang sudah punya ya seperti itu ya. Ini 314 ya atau pakai acuan dari 310 lah hanya hari Jumat tanggal 22 Desember 2023. Nah, kalau dia naik ke atas 314 pakai price berikutnya di mana? Ya, kalau kita lihat di sini pakai swing hanya 362. Kemudian kalau dia naik lagi ini lumayan tinggi ya sampai dengan 396. Kalau dia breakout lagi bisa sampai 440 ya seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja. Memang untuk Wood ini dia masih resiko ya. Walaupun terakhir dia naiknya tinggi, tapi kalau kita lihat sebelumnya di sini, ini 2 kali ekor panjang ke atas ya. Dia gagal bertahan di atasnya 314. Jadi kalau mau buy boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Pasang stop lossnya di sekitar area 280 ya. Kalau terlalu jauh sih pakai 290 boleh. 290 saya rasa sih masih terlalu dekat ya stop lossnya. Maksimum stop lossnya di 250 itu maksimum. Ya pasang aja di 280 lah. Jadi pasang 280 atau maksimum 250 atau tengah-tengahnya kalau Anda mau bagi dua ya atau bagi empat ya silakan 290, 280, 270, 250 ya boleh aja. Terserah Anda bagi menjadi empat juga boleh untuk stop lossnya seperti itu ya. Nah, kalau untuk naik ke atas 314 jangan ragu-ragu untuk buy high sell higher atau tambah lagi. Masih bisa ke 362, kalau naik lagi tambah lagi ke 96 pada 40 masih bisa ya. Ciri khasnya Booth memang dia kadang-kadang kalau naik satu hari besoknya koreksi ya seperti itu. Jadi jangan kaget. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini sebelumnya dia pernah naik, dia juga naik lagi besoknya. Ini juga pernah naik naik tinggi dalam waktu 4 sampai 5 hari. Jadi peluangnya sampai dengan akhir tahun 2023 ini dia masih ada peluang untuk ke 362 ya. Selama dia berhasil bertahan di atas 314. Jadi 314 ini penentuannya ya. Kalau dia breakout kita buy tambah lagi. Nah, kalau gagal ya kita pasang trade stop-nya atau stop loss-nya ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Nah, kemudian berikutnya lagi MPPA. MPPA ini memang volumenya naik tinggi, tapi kalau kita lihat dari price-nya dia masih gagal untuk breakout lagi ke atasnya ya. Nah, ini sebenarnya strateginya yang sudah punya. Anda pasang aja stop loss-nya di 63 dan 59. Maksimum di 53. Tapi kalau 53 kan terlalu jauh. Jadi pasang aja stop loss-nya kalau sudah punya ya 63 dan 57. Ya, kalau 53 terlalu jauh ya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 6, jangan 68 sih, pakai 71 aja ya. Jadi kalau naik ke atas 71, yang belum punya kalau mau buy silakan, atau yang sudah punya kalau mau average up silakan. Jadi buy-nya tunggu aja kalau naik ke atasnya 71.
Kenapa nggak langsung buy sekarang Pak Sunar? Karena masih resiko ya. Dia sudah testing ini gagal dia turun ya. Walaupun volumenya tinggi, tapi tetap fokusnya ke price actionnya, bukan volume actionnya ya. Terbalik, jangan terbalik ya. Jangan lihat volumenya dulu terus lihat price-nya enggak. Kita lihat price-nya kemudian volumenya. Jadi kalau kita lihat memang dari price-nya dia berusaha naik, kemudian volumenya juga lumayan tinggi, tapi dia gagal, bukan berarti dia bakal turun balik lagi ke bawah enggak. Ya, kalau kita tunggu aja kalau dia naik ke atas 71 tambah lagi average up, naik ke atas 75 tambah lagi target price berikutnya 79, 86. Kemudian kalau 86 ini dia naik ke atas, dia lumayan tinggi ya. Ini bisa sampai 98-an ya seperti itu ya. Ini saya gambarkan di 99 ya. Eh, jadi untuk MPPA ini breakout ke atas 71, naik ke atas 71, Anda boleh buy atau tambah lagi boleh ya. Tapi kalau sekarang memang nanggung. Anda mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Ya masih di atas MA20-nya sih, MA20-nya melandai. Jadi pasang aja stop loss-nya 63 atau 57. Kalau 57 terlalu jauh ya 59. Ya. Paling jauh ya 53. Jangan sampai turun balik 53 Anda tambah lagi nanti tidur ke 50 ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk match. Nah, ini juga terjadi lonjakan volume ya. Ini window dressing Pak Sunar ya, ada kemungkinan aja ini window dressing ya seperti itu ya. Dia berusaha dinaikkan lagi. Ini sudah koreksi, kemudian pullback seperti ini, terus dia naik ya. Nah, ini strateginya sebenarnya gampang-gampang aja ya seperti itu. Yang sudah punya itu bagaimana Pak Sunar ya? Kita pasang aja stop loss-nya ya, kalau sudah punya ya. Ini sebelumnya dia kalau kita lihat 57 ya, area yang dia breakout ke atasnya. Jadi Anda pasang di dua level aja, 57 kan, ini kan 50 kan, ya tidur kan seperti itu. Jadi saya pakai acuan yang sebelumnya di sini 65 ya kan. Jadi Anda pasang stop loss-nya di 65 dan 57 aja yang sudah punya. Yang belum punya kalau mau buy. Nah, buy-nya seperti ini ya. Kalau mau buy ya, saran saya ya. Ini kalau kita perhatikan kan swing sebelumnya di 79. Ini terakhir kan untuk high-nya kan di 80 tanggal 22 Desember 2023. Jadi kita buy-nya tunggu aja kalau dia naik ke atas 80 aja. High-nya dari hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 ya. Kalau dia naik ke atas 80 yang sudah punya boleh tambah lagi average up ya. Target price berikutnya saya gambarkan di sini 105. Kalau dia naik lagi target price berikutnya ya kurang lebih di area 122. Kalau mau tengah-tengahnya ya di sini ada checkpointnya pakai acuan dari high-nya hari Kamis tanggal 21 Desember 2023. Jadi kalau dia breakout ke atas 91 kita boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu. Ya mungkin ada yang bilang, loh Pak Sunar, ini ekor panjang ke atas tuh. Kalau breakout kok tambah tambah lagi nanti nyangkut tuh. Ya prinsip saya follow the trend. Memang trennya kalau kita lihat uptrendnya ini masih belum terlalu valid ya karena dia masih melandai gini, belum strong ke atas ya seperti itu ya. MA20-nya masih jauh banget ya. Kalau kita lihat MA20-nya masih di 53,8 ya seperti itu. Dan harga terakhir aja dia sampai high-nya sebelumnya 91. Jadi jauh banget ya. Jadi kalau kita lihat MA20-nya terlalu jauh, biasanya saran saya pakai hourly ya per jamnya. Jadi per jamnya kalau kita lihat MA20-nya di 70-an, 70,85 ya MA20 jamnya ya. Jadi rata-rata 20 jam terakhir itu di 70-an, 70-an ya. Jadi ini uptrendnya masih bagus ya secara jangka pendeknya. Jangka pendeknya memang bagus ya. Fluktuasinya tinggi ya. Jadi harus paham setiap saham itu ada ciri khasnya. Jadi jangan sampai Anda nggak paham, terus nggak paham nggak pasang trailing stopnya, nggak pasang stop lossnya, tiba-tiba turun, nanti Anda bingung ya, dipikirin ya. Baiknya bertapa aja. Kenapa? Karena volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Ini naik tinggi ya, turun ya. Kemudian volumenya besoknya hilang. Ini juga dia sedang naik-naik ya, naik tinggi, besok volumenya kurang dari 50%-nya. Seperti itu ya. Jadi memang fluktuasinya tinggi, jangan kaget kalau volumenya tiba-tiba hilang. Memang sering seperti ini ya. Ini muncul, terus itu hilang volumenya. Ini muncul, hilang lagi ya, seperti itu ya. Eh, ya. Ciri khasnya sahamnya seperti ini ya. Ya, tapi masih cukup menarik sih fluktuasi seperti ini ya. Karena ada fluktuasi, digoreng ya seperti itu ya. Ya kita bisa cuan ya. Tinggal kita mau nggak ikutin ya seperti itu. Nah di sini kalau mau pasang trailing stop terdekat ya 72 ya. Tapi kalau terlalu dekat ya pakai 65 aja. Ya. Jadi intinya selama dia masih di atasnya 57, sebenarnya masih ada harapan untuk breakout ke atas 80 lagi dengan targetnya sekitar paling tidak 105 lah ya. Kalau dia gagal mungkin di 105 dia masih bisa tercapai ya seperti itu ya. Ya lumayan dari 80 ke 105. Ya 91 saya rasa sih ini kemungkinan besar sebelumnya di 91 kan ekor panjang ke atas ya. Kemungkinan besar ini bisa high lagi dari ekornya. Ya paling di 105 bisa lah. Selama dia bertahan di atasnya 80 ya. Seperti itu ya atau 72 lah ya. Ini maksimum ya. Kalau dia turun pada 72 mungkin kurangi posisi, turun bawahnya 05 ya jual dulu semuanya. Maksimum stop loss-nya 57. Ya strateginya seperti itu. Jadi ini totalnya ada 10 saham yang saya bahas. Jangan lupa untuk cek playlistnya untuk video yang lainnya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Ya, kurang lebih cukup sekian. Terima kasih.
Kemudian di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.